تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pembahasan kali ini kita akan membahas anaknya Nabi Daud alaihissalam, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Dan banyak Allah kisahkan dipotong di dalam Al-Quran. Yang pertama ada kisahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba. Yang kedua, kisahnya Nabi Sulaiman sama kuda-kudanya yang dia sukai itu. Terus ada tentang fitnah, ujian kepada Nabi Sulaiman, dan ada juga penjelasan tentang seperti apa Allah beri Nabi Sulaiman itu kekuasaan. Seperti apa kerajaannya Nabi Sulaiman. Yang mana kita tahu Nabi Sulaiman itu minta kerajaan kepada Allah yang sebelumnya tidak pernah ada dan setelahnya tidak pernah ada. Dahsyat teman-teman. Sebutkan nama raja di atas muka bumi ini, tidak mungkin ada yang bisa menandingi kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan pernah kita sebutkan bahwasanya manusia yang pertama menguasai bumi ini ada 4. 2-nya Islam, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, 2-nya kafir. Yang Islam, Sulaiman alaihissalam dan Zulkarnain. Yang 2-nya kafir, Namrud sama Bukhtun Nasr. 2 Islam, 2 kafir. Salah satunya yang kita bahas adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang selanjutnya ada cerita tentang tuduhan-tuduhan yang berbau kejelekan terhadap Nabi Sulaiman. Nanti akan kita bahas. Dan juga bagaimana Nabi Sulaiman menghukumi masalah-masalah di kalangan rakyatnya. Dan juga gimana kisah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Naml ayat 16. Wa warisa Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman itu mewarisi oleh Nabi Daud. Wa qala ya ayuhan nasu ulimna mantiqa tayri. Dan dia mengatakan, wahai manusia, kami telah diajari oleh Allah bahasanya burung. Coba bayangin teman-teman, jadi Nabi Sulaiman ini dikatakan mengerti bahasanya hewan. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwasanya Nabi Sulaiman diwarisi oleh Nabi Daud bukan harta tapi ilmunya, dan diwarisi juga kenabiannya. Dan disebutkan juga di sini dari Fadail Sulaiman, keutamaan-keutamaannya Nabi Sulaiman, salah satunya adalah Nabi Sulaiman itu punya ketangguhan, kehebatan, hikmah, kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah-masalah. Dia adalah seorang raja. Nabi Sulaiman sendiri tidak punya teman-teman. Tidak kayak Fir'aun. Fir'aun punya teman-teman banyak, teman-teman duduk, punya Haman, punya majelis. Nabi Sulaiman tidak ada. Semua di dunia ini diatur sama Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri. Dan beliau juga dikenal adil di kalangan masyarakatnya. Yang mana ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat toiri fahum yuzaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari kalangan jin, manusia, dan burung. Mereka tunduk kepada Sulaiman alaihissalam dan mereka berbaris dengan tertib. Juga diceritakan dalam surah An-Naml ayat 18, hatta iza atau ala wadin namli kholat namlatun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut. Bisa dibayangkan teman-teman, Nabi Sulaiman sama tentaranya semua naik kuda. Ada suara kuda, suara hentakan kakinya kuda, suara banyak pengikutnya Nabi Sulaiman. Ada lagi ribuan suara semut di sana, tapi Nabi Sulaiman bisa dengar satu suara semut di situ. Kita lihat apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, sesuatu yang sangat besar. Ya ayuhan namlud khulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian diinjak sama Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Berarti ini semut kenal sama Nabi Sulaiman teman-teman. Semut ini bilang jangan sampai diinjak Sulaiman dan bala tentaranya. Dia tahu Nabi Sulaiman ini bukan orang sembarangan. Makanya disebutkan fatabassama dohikan. Lalu Nabi Sulaiman itu tersenyum, kemudian tertawa mendengar perkataan semut itu. Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia mauhibah, kemampuan, talenta, bisa paham bahasanya hewan.
Yang mana di sini bahasanya semut pun dia bisa dengar. Lalu kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Bukannya sombong Nabi Sulaiman, bukannya terus lupa sama nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan terus membangkang, merasa paling hebat di atas muka bumi, lupa. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala solihan tardo." Kita lihat doanya Nabi Sulaiman, "Ya Allah, berikan kepadaku, jadikan aku agar aku bisa selalu bersyukur kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Wa an amala solihan tardo, dan berikan aku untuk bisa beramal soleh terus yang diridhoi olehmu ya Allah. Wa ala walidayya, dan juga agar aku ini bisa selalu bersyukur kepada kedua orang tuaku." Itu yang dilakukan Nabi Sulaiman. Dengar suara semut, dia tersenyum, bukan tersenyum sombong atau bangga. Ana bisa dengar suaranya semut, bukan begitu. Tapi berdoa kepada Allah, bersyukur. Dan juga disebutkan di sini, Rasulullah SAW pernah menceritakan, suatu hari ada seorang nabi bersama pengikutnya minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena daerahnya kering, tidak ada hujan sama sekali, tanahnya kering kerontang, mereka butuh air. Akhirnya doa istisqa, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, nabinya dan para pengikutnya. Fa izahum binamlatin drofi'atun ihda qawaimha. Lalu terlihat ada semut angkat tangan, teman-teman. Semut kan kakinya 4, diangkat 2 tangannya ini seperti orang yang mau berdoa. Semutnya ini berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan membasahi muka bumi ini. Faqala, katanya nabinya ini kepada para pengikutnya, "Ayo kita pulang, irji'u, ayo kita pulang semua. Sudah cukup doanya para semut ini yang meminta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah kalian, hakikatnya kalian itu akan diturunkan hujan dari doa selain kalian." Yaitu para semut tadi yang angkat tangan. Jadi kisah ini, katanya yang meriwayatkan hadis ini, nabi yang dimaksud adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang mana Nabi Sulaiman yang bisa dengar suaranya semut. Saat mau sholat minta hujan, namun dilihat ada semut-semut yang berdoa, "Cukup," kata Nabi Sulaiman, "kita pulang." Itu dari kehebatannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang selanjutnya teman-teman, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam suka dengan kuda. Kuda-kuda yang dipakai untuk berjihad fi sabilillah. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Wa wahabna li Daud wa Sulaiman." Dan kami berikan kepada Nabi Daud adalah anaknya, Sulaiman. "Ni'mal abdu, dia adalah sebaik-baiknya hamba. Innahu awwab, karena dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iz uridu alaihi bil asyi as-safinatul jiyad." Pada suatu hari dipertunjukkan kepada Nabi Sulaiman ini kuda-kuda yang jinak dan sangat cepat larinya. Ada yang bilang waktunya itu setelah asar. Ia lihat pertunjukan kuda. Karena Nabi Sulaiman hobi sama kuda, suka sama kuda yang gagah-gagah, yang besar-besar, suatu hari ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pertunjukan kuda yang luar biasa, di situ banyak kuda-kuda perkasa, atraksi kuda-kudanya ada yang bisa berdiri dengan 1 kaki. Itu yang disebut dengan safinatul jiyad. Kuda-kuda yang dipakai untuk bertarung. Besar, kuda-kuda tercepat. Nabi Sulaiman senang sama itu. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Dari saking senangnya ini sama Allah diceritakan, Nabi Sulaiman bilang, "Ini ahbabtu hubbal khair." Aku sangat menyukai hal-hal seperti ini, sampai membuat Nabi Sulaiman lupa sama salah satu yang semestinya dia buat. Karena keasyikan nonton kuda-kuda itu, Nabi Sulaiman lupa berzikir sampai matahari terbenam. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Rudduha alayya. Sini datangkan itu kuda-kudanya. Fatafiqa masam bisuki wal a'naq. Dipotong kakinya sama kepalanya. Disembelih maksudnya, dikasih makan ke rakyatnya. Bayangkan, hobi sama kuda, sayang sama kuda-kudanya yang luar biasa. Tapi karena gara-gara kecintaan dunia yang ganggu dia ini, buat dia lupa berzikir mengingat Allah, disembelih semua kuda-kudanya. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Setelah Nabi Sulaiman sembelih semua kuda-kudanya, yang membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sama Allah diganti dengan makhluk yang lebih dahsyat daripada kuda-kuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasakhorna lahur riha."
kami tundukkan, kami beri kepada Sulaiman angin dari salah satu bala tentaranya. Tajri bi amrihi, yang angin itu bisa terbang, berangkat pulang pergi dengan perintahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu seorang hamba, kalau dia melepaskan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ganti, teman-teman. Apalagi sesuatu ini bikin dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kasih itu ke orang agar dia itu tetap berada di jalan Allah, tidak lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama Allah diganti. Itu yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin. Menjadi tentaranya Nabi Sulaiman, mau kirim orang, tinggal perintah saja, berangkat anginnya. Yang selanjutnya teman-teman sekalian, kisah ada fitnah, cobaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasadan summa anab." Kami telah menguji, telah memfitnah Nabi Sulaiman, yang mana kami lemparkan di atas kursinya, di atas singgasananya Nabi Sulaiman, di tempat dia duduk, dilemparkan sama Allah jasadan, satu jasad seperti mayit begitu, yang membuat Nabi Sulaiman bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sunatullah, teman-teman, bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berada di atas kesabaran, mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para nabi sekalipun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasadan summa anab." Jasad apa? Jadi pertanyaan, teman-teman, apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman? Ada perdebatan besar di kalangan para ahli tafsir, karena tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan apa itu. Tapi ada satu kisah yang bohong dari mereka orang kafir. Ceritanya cerita batil, cerita bohong. Disebutkan di dalam kisah bohongnya seperti ini. Yang mana kita tahu, Nabi Sulaiman Allah kasih ilmu yang mana beliau bisa dengar suara semut. Punya kerajaan besar, sampai angin bisa jadi tentaranya. Juga tentaranya Sulaiman dari golongan jin. Jin-jinnya Nabi Sulaiman itu ada jin-jin yang ahli bangunan, juga jin-jin yang jago menyelam, nyari harta benda di dalam laut. Dan jin Allah beri kemampuan lebih dari manusia. Jin bisa terbang dan lain-lain. Itu jadi anak buahnya Sulaiman semua. Katanya kisah ini, kekuatan Nabi Sulaiman itu semuanya ada pada cincin yang dipakainya. Cincin Nabi Sulaiman. Jadi, kalau cincinnya dilepas, Nabi Sulaiman ini lemah. Semua jin tidak taat lagi kepadanya. Tapi, kalau dipakai lagi cincinnya, kuat lagi Nabi Sulaiman, patuh lagi jin-jinnya ini. Makanya kalau kata orang Arab, tersebar ada pepatah kata, namanya Khotim Sulaiman. Cincinnya Nabi Sulaiman. Yaitu maksudnya kisah bohong ini, teman-teman. Tanpa adanya cincin ini, Nabi Sulaiman itu tidak bisa buat apa-apa. Dan cincinnya sama Nabi Sulaiman tidak pernah dibawa ke kamar mandi atau ke toilet. Suatu hari, Nabi Sulaiman ini mau masuk ke kamar mandi. Kemudian cincinnya dilepas dan dititip ke istrinya. Lalu datang setan nyamar jadi Nabi Sulaiman. Nemui istri Nabi Sulaiman, "Wahai istriku, mana cincin tadi yang aku titipkan? Berikan kepadaku." Dikasih sama istrinya. Dipikir Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman masih di kamar mandi. Lalu jin itu pun membawa pergi cincin Nabi Sulaiman dan dibuang ke lautan. Akhirnya lemahlah Nabi Sulaiman, karena sudah tidak punya lagi kekuatan. Cincinnya hilang. Lama Nabi Sulaiman dalam keadaan seperti itu, lemah tak berdaya, jin-jin sudah tidak patuh kepadanya, bahkan jin yang menjadi penguasa saat itu bebas jin-jinnya karena tidak lagi diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian suatu hari Nabi Sulaiman pergi ke laut dan memancing. Begitu dapat ikan, dibelek ikannya, tidak tahu di dalamnya ikannya ada cincinnya Nabi Sulaiman. Ketemu lagi cincinnya, dipakai lagi sama Nabi Sulaiman. Seketika itu kembali kekuatan Nabi Sulaiman dan kerajaannya juga kembali. Jin-jin pun patuh lagi kepadanya, tidak ada yang berani. Nah, katanya ini adalah ujian dan cobaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Khotim Sulaiman, kisah cincin Sulaiman ini kisah yang bohong, kisah batil. Karena apa? Setan itu tidak pernah bisa merubah wujudnya menjadi seorang nabi. Kata Rasulullah SAW, setan itu tidak bisa merubah wujudnya seperti aku, seperti Rasulullah SAW, tidak bisa. Sama para ulama dipukul rata, setan itu tidak bisa berubah wujudnya menjadi mukanya seorang nabi. Seluruh nabi setan tidak bisa tiru wajahnya, karena nabi ini mulia, dijaga oleh Allah.
Namun pendapat yang benar masalah ini, apa itu cobaannya Nabi Sulaiman alaihissalam? Ceritanya seperti ini, disebutkan bahwasanya suatu hari dikisahkan Nabi Sulaiman itu punya 99 istri, teman-teman. Ini dikisahkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi Sulaiman alaihissalam, "Aku akan keliling malam ini ke 99 istriku." Mau digauli 99 semuanya sama Nabi Sulaiman dalam satu malam. Yang mana nanti setiap mereka akan hamil dan melahirkan kesatria yang akan berjihad fi sabilillah. Bisa bayangkan teman-teman, berarti setiap bergaul 99 kali, di setiap pergaulannya ada ejakulasi. Mengeluarkan mani 99 teman-teman. Kalau 1-2 masih oke lah. Tapi ini 99 kali dalam satu malam. Tidak ada manusia bisa teman-teman kalau ini bukan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah SAW mengomentari omongannya Nabi Sulaiman ini. Rasulullah SAW bersabda, "Walam yakul insyaallah." Tapi Nabi Sulaiman tidak bilang insyaallah. Mestinya Nabi Sulaiman bilang, malam ini aku akan menggauli istri-istriku dan kelak nanti akan melahirkan para kesatria yang berjihad di jalan Allah, insya Allah. Mestinya bilang begitu. Tapi di dalam perkataannya ini Nabi Sulaiman lupa tidak bilang insya Allah. Maka apa yang terjadi? Sama Allah dikasih ujian. Dari 99 istrinya yang melahirkan cuma 1. Itu pun yang lahir cacat teman-teman. Keluarnya cuma separuh manusia saja. Jadi cacat. Wahuwa sahih, ini yang benar, yang dilemparkan sama Allah di kursi Nabi Sulaiman itu adalah anak ini yang separuh Bani Adam, separuh manusia. Summa anaba, lalu Nabi Sulaiman roja'a, kembali kepada Allah, minta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah beliau lakukan. Maka teman-teman, sampai di sini dulu kisahnya. Setelahnya kita akan membahas jin-jin yang tunduk kepada Nabi Sulaiman dan juga cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, dan juga bagaimana Nabi Sulaiman meminta kekuasaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada memiliki kekuasaan lebih dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.